Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 49. Dalam hatiku bertanya-tanya, ada apa gerangan Big Boss memanggilku dengan hal penting itu? Apakah Pak Pram sudah mencium rencana jahatku? Ah, itu hanya perasaanku saja. Mungkin ada hal penting lainnya yang akan ia sampaikan padaku dan Pak Virgos. Ya udah, kalau gitu, ujarku memberitahu. Nanti saya segera menemui Pak Pram. Makasih ya. Aku dan Pak Virgos sudah berada di ruangan kerja Pak Pramudia. Beliau dengan senyum khasnya, mempersilahkan kami berdua untuk duduk. Kemudian Pak Pram mulai berkata, maksud dan tujuan beliau memanggil kami. Pak Kuciah, Pak Virgos. Sengaja saya panggil kalian berdua, karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Pak Pram tampak bergumam sejenak, menghela nafas untuk mengatur kata-katanya. Lalu kembali beliau melanjutkan perkataannya. Begini Pak Kuciah, Pak Virgos. Untuk sementara waktu ini, saya mungkin jarang mengurusi atau mengelola perusahaan saya ini. Dikarenakan istri saya Sekar sedang menderita stroke ringan. Dan itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengikuti rangkaian terapi penyembuhan penyakitnya. Jadi untuk urusan perusahaan ini, saya wakilkan ke Pak Virgos sebagai pengambil keputusan nanti. Ini adalah surat tugas dan perlimpahan wewenang saya sebagai Presdir ke Pak Virgos, selaku pelaksana tugas harian Presdir di perusahaan ini. Oh iya, hampir lupa. Satu lagi nih, dan ini penting banget buat perusahaan kita. 4 bulan lagi, kontrak kerjasama perusahaan kita dengan Bancet Food Ltd akan habis. Setelah perjanjian kontrak kerjasama itu, ditandatangani 5 tahun yang lalu, oleh saya dan Tuan Cekai di Jakarta. Nah, untuk itu, saya akan mengutus Pak Kuciah dan Pak Virgos untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan Cekai Food Ltd di Tokyo, Jepang. Perlu diketahui, Cekai Food Ltd inilah sumber pemasukan terbesar perusahaan kita. Dan perusahaan mereka adalah salah satu perusahaan pangan terbesar di negara Sakura. Kalian berdua bersedia, kan, menggantikan sementara tugas-tugas saya? Tanya Pak Pram, menjelaskan panjang lebar, maksud dan tujuannya memanggil kami berdua. Mendengar hal itu, aku melemparkan senyum kepalsuanku pada mereka berdua. Padahal dalam hati kecilku, aku tertawa senang. Ini adalah langkah awal yang baik untukku mengambil alih perusahaan ini. Terima kasih, Bos. Kamu sendiri yang telah membuka celah buatku mengambil alih perusahaan ini. Dan akan aku jalankan rencanaku selanjutnya. Hahaha. Ucapku dalam hati tertawa senang, karena mempunyai momen yang pas untuk menjalankan rencana licikku. Aku mendampingi Devi, memantau proses pemotretan. Untuk iklan produk kecantikan dari perusahaan Buladik. Yang menjalin kerjasamanya. Dengan agensi milik Eva, istriku yang sedang dikelola oleh Devi. Beberapa model baru yang masih fresh dalam dunia modeling, ikut dalam pemotretan tersebut. Setelah lulus casting yang diseleksi langsung oleh Devi, selaku agensi modeling, dan juga sang fotografer itu sendiri. Oh iya, agensi model ini dulunya adalah milik dari Anastasia Putri Wijaya. Anak dari konglomerat ternama, yang mempunyai bisnis hotel berbintang 5. Yang tersebar, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, entah kenapa, agensi model yang sudah cukup terkenal di kalangan artis dan model ini. Oleh pemiliknya ditawarkan ke istriku untuk dijual, dan dipindah tangankan kepemilikannya. Aku mengeluarkan dana tidak sedikit, untuk mengakuisisi kepemilikan agensi model ini, untuk Eva istriku, sebagai bukti, aku sangat mencintainya. 2 miliar rupiah terpaksa kugelontorkan, untuk membeli agensi model ini. Mataku melotot tak berkedip, memandangi sosok wanita berbaju merah. Seakan lupa di sampingku ada Devi, yang tidak kalah cantik dan seksinya dengan model itu. Tiba-tiba, "Aau!" Seruku mengadu kesakitan, dengan suara nyaring dan lantang. Hingga semua mata memandang kami berdua. Mau tongkolmu tak potong, Mas? Awas aja kalau nakalin mereka, dan cewek lain di belakangku dan Mbak Eva. Bisik Devi pelan sambil mencubit perutku. Aku memasang muka cengengesan di hadapan istriku.
dan sekilas melihat ke arah dua model cantik yang sedang duduk di sana. Keduanya tertawa kecil sambil menutup mulut mereka dengan tangan mereka. Sepertinya mereka berdua sedang menertawakan diriku yang sedang diomelin oleh Devi. Lalu setelah acara pemotretan sesi pertama selesai, kami semua kembali ke villa yang telah di-booking oleh Devi. Di villa ini terdapat 4 buah kamar, dengan ukuran dan bentuk kamarnya yang sama. Setiap kamarnya berukuran 4 kali 4 meter persegi, dan masing-masing kamar mempunyai kamar mandi di dalamnya. Di kamar tersebut ditempati oleh para model, penata rias dan fotografer. Aku mengirimi pesan pada Devi untuk segera menemuiku. Karena ada sesuatu yang akan kukatakan perihal rencanaku nanti. Kamu ke kamar, Mas, ya? Ada hal penting yang mau Mas sampaikan berkaitan dengan rencana kita nanti. Di dalam kamar itu, aku pun mulai menjelaskan rencanaku pada Devi. Bahwa aku dan Pak Virgost akan ke Tokyo, Jepang. Dan sesuai dengan rencana, aku akan mengajak mereka semua melakukan pemotretan di sana. Kebetulan ada sebuah kontrak iklan yang sedang digarap istriku untuk tanggal tersebut. Mas dan Pak Virgost akan ke Tokyo untuk menandatangani kontrak kerjasama. Nah, kebetulan sekali momennya pas banget. Kamu ajak sekalian model untuk pemotretan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali tepat, 2-3 nyamuk mati. Ujarku memberitahukan rencanaku pada Devi, sambil memberikan peribahasa yang umum itu. Serius, Mas? Seru Devi senang. Kalau begitu, Devi akan sampaikan kabar ini pada mereka. Terus rencananya nanti gimana, Mas? Jadi begini, Dek. Aku pun mulai menjelaskan rencanaku pada Devi selama berada di Tokyo. Dan apa perannya nanti selama kami berada di sana. Pemesanan kamar untuk Pak Virgost, Mas akan dahulukan 1 hari sebelumnya. Nanti, Mas yang minta Pandi 69 untuk memasang kamera video di kamar yang akan ditempati oleh Pak Virgost. Dan untuk ketiga model kamu itu, nanti kalian berangkat ke sananya, pura-puranya sama kamu ya. Kaitannya dengan pemotretan iklan kamu, kalau seandainya Pak Virgost nanya, supaya beliau tidak curiga. Sambungku lagi menjelaskan soal rencana tambahanku pada Devi. Setelah Devi keluar kamarku, aku segera mengetikkan sebuah pesan pada seorang apoteker, memesan obat-obatan tertentu untuk menjalankan rencanaku selama berada di Jepang nanti. Seminggu sebelum keberangkatan kami ke Tokyo, aku memberitahukan pada Pak Virgost bahwa Devi dan 2 model serta seorang fotografer dan seorang make-up artist akan ikut juga ke Jepang pada hari yang sama. Kubilang pada Pak Virgost bahwa mereka sedang melakukan pemotretan untuk sebuah produk iklan. Hal itu kulakukan supaya Pak Virgost tidak menaruh curiga dengan rencanaku. Sementara itu sang fotografer Pandi 69 akan berangkat lebih awal. Dan segera kuminta ia untuk menempati kamar yang telah kupesankan atas nama Virgost. Dengan tugas, memasang kamera video di kamar tersebut untuk merekam kejadian di sana. Dalam penerbangan ke sana, aku duduk sebangku dengan Pak Virgost di business class. Sementara Devi dan kedua modelnya dan make-up berada di economic class. Akhirnya, kami sampai juga di Bandar Udara Internasional Tokyo. Ternyata kami sudah ditunggu. Atau istilahnya dijemput oleh perwakilan hotel, tempat kami akan menginap selama berada di Jepang. Sesampainya di hotel, kami segera menempati kamar masing-masing, sesuai yang telah kupesan seminggu yang lalu. Rencananya, kami berada di Tokyo selama 5 hari. Cekai Food Ltd terletak di pusat kota Tokyo, Jepang. Pada saat kami, aku dan Pak Virgost, telah sampai di lantai 20 gedung itu. Seseorang berpakaian parlente, mengenakan setelan jas berwarna hitam, menyambut kami dengan ramah. Cekai Shokuhin Kabushiki Gaisa Yokoso Virgost-san Kuchiya-san. Selamat datang di Cekai Food Ltd, Pak Virgost dan Pak Kuchiya, sambut Tuan Durgala Yamaguchi ramah, sambil menghormat ala orang Jepang menyambut tamunya. Lalu Pak Virgost menjawab dengan lancar. Durgala-san shino hatsuge no arigato. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Durgala. Kami berdua pun membalas dengan membungkukkan badan, seperti yang ia peragakan. Virgost-san Kuchiya-san mukai kudasai. Silahkan duduk Pak Virgost dan Pak Kuchiya.
Arigato, Durgalasan. Terima kasih banyak Pak Hashimoto, jawab Pak Virgos. Kemudian dimulailah pembahasan mengenai pembaharuan kontrak kerjasama. Yang berjalan sedikit alot, karena masing-masing pihak saling mengajukan persyaratan masing-masing. Selama 1 jam, akhirnya ada kata sepakat. Untuk kembali menjalin kerjasama di bidang hasil-hasil pertanian antar kedua perusahaan. Ekspresi bahagia terpancar dari wajah kami berdua setelah pertemuan itu berjalan sukses dan lancar. Lalu, aku dan Pak Virgos melangkah menuju ke basemen gedung ini. Di sana telah menunggu seorang supir dan sebuah mobil minibus yang disediakan oleh pihak hotel tempat kami menginap. Baru jam 1 siang waktu Tokyo. Mau pulang ke hotel, atau mau kemana lagi kita nih? Tanya Pak Virgos saat kita sudah berada di dalam mobil. Gimana kalau kita samperin mereka? Kita ke tempat lokasi pemotretan iklan aja, Pak. Dengar-dengar, di sana daerahnya sejuk, dan pemandangan alamnya indah. Karena kita bisa melihat Gunung Fuji dari dekat? Sahutku memberikan usul pada beliau. Oke, saya ikut aja, deh. Hehe, jawab Pak Virgos sambil tertawa kecil. Sip. Aku mengacungkan ibu jariku pada Pak Virgos. Sensei, Tanuki Mizumi di Sureteike. Pak, tolong antarkan kami ke Danau Tanuki, kata Pak Virgos, berbicara pada supir. Menemui Devi dan yang lainnya, untuk menyaksikan proses pemotretan iklan. Yoroshiku, Sensei. Oke, Tuan, sahutnya, dan segera menjalankan mobil, seperti yang diminta oleh Pak Virgos. Akhirnya kami sampai juga di Danau Tanuki, yang dijadikan sebagai lokasi tempat pemotretan. Lalu sesampainya di sana, kukenalkan Pak Virgos kepada Pandi 69, yang menjadi fotografer untuk pemotretan iklan tersebut. Saya, Virgos. Sahut Pak Virgos menyambut uluran tangan Pandi 69. Lalu aku mengajak Pak Virgos duduk bersantai, sambil menyaksikan proses pemotretan. Adakah yang Bapak sukai di antara kedua model itu? Sahutku balik berbisik pelan padanya. Hei, itu yang pakai baju merah, cantik banget. Puji Pak Virgos, memberitahu dengan suara pelan di telingaku. Oh, gampang deh. Bisa diatur, kalau Bapak mau sama dia. Aku tersenyum melihat ekspresi Pak Virgos, yang memperlihatkan kekagumannya pada sosok Nadia Saraswati. Dan pada saat mereka break, aku pun mengajak Pak Virgos untuk berkenalan secara dekat dengan semua model itu. Devi ikut tersenyum padaku, seakan memberi kode bahwa rencana kami mulai termakan oleh Pak Virgos. Sedikit informasi saja, buat yang sudah pernah ke sana ataupun yang belum. Danau Tanuki adalah sebuah danau buatan yang dibangun pada tahun 1935 untuk keperluan irigasi. Lokasinya sangat dekat dengan Gunung Fuji, Jepang. Terletak di Fujinomiya, Prefektur Shizuoka, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Fuji Hakoneizu. Sungguh indah pemandangan alamnya ya, Mas. Bisik Devi, saat masih berlangsungnya proses pemotretan iklan untuk sesi terakhir. Yups. Indah sekali. Begitu indahnya panorama alamnya di sini. Sahutku balas berbisik ke Devi. Ya, memang benar-benar indah panorama di tempat ini. Suasananya begitu alami, udaranya sejuk dengan view Gunung Fuji yang terkenal itu. Saking senangnya kami di tempat ini, seolah kami semua enggan untuk meninggalkan lokasi, yang begitu membuatku terpukau. Dan tiba-tiba, kuciah. Untuk merayakan kesuksesan kita. Gimana kalau kita adakan pesta kecil-kecilan saja di tempat ini? Kata Pak Virgos dengan ekspresi sedang bahagia. Oke, Pak Virgos. Beres kalau soal beginian. Biar saya yang atur untuk mempersiapkan pesta kecil-kecilan kita. Silahkan Bapak bersantai sejenak, dan nikmati liburannya di sini. Jawabku senang, karena dengan begitu, aku bisa mulai melaksanakan rencanaku. Lalu meminta izin untuk mengurus segala sesuatunya. Aku lalu mengirimkan pesan pada Devi. Saatnya kamu beraksi, Dev. Nanti kamu campurkan parangsong ini ke dalam sake. Kamu kasih tanda di botolnya, yang sudah dicampuri parangsong. Nanti kamu berikan pada Pak Virgos dan Nadia, Dev.
Apakah kamu paham maksud, Mas? Tak berselang lama, HP-ku berbunyi dan itu ternyata balasan dari Devi. Siap, Mas. Devi sudah ngerti. Segera saya kerjakan sesuai arahan Mas Kuciah. Aku tersenyum setelah membaca pesan Devi, lalu segera memesan semua makanan dan minuman ke pihak cottage ini. Saat kami semua telah berkumpul di sebuah cottage di Danau Tanuki, sambil menikmati tenggelamnya matahari di ufuk barat. Lampu-lampu mulai menyala, menambah semarak dan kesan romantis di tempat ini. Beberapa menu masakan khas Jepang sudah tersaji rapi di atas meja. Tak ketinggalan ada beberapa botol sake, dan beberapa cawan, gelas kecil, tertata rapi di atas meja. Sake adalah sejenis arak atau tuak yang merupakan minuman beralkohol. Sake merupakan salah satu budaya dan tradisi warga Jepang selain juga teh dan kopi. Ayo, silahkan dinikmati, kata Pak Virgos mempersilahkan kepada kami semua, lalu menjelaskan kenapa sampai ada acara makan-makan sekarang ini. Ini sebagai ungkapan rasa bahagia kami, karena acara MOU berjalan lancar dan sukses. Kami semua menyantap makan malam dengan ekspresi senang. Dan setelah acara makan-makan, dilanjutkan dengan acara minum sake. Menurut penjelasan Pak Virgos, kalau pergi ke Jepang kita tidak minum sake, berarti percuma saja ke Jepang. Sake identik dengan Jepang, sama seperti Jepang identik dengan bunganya yang bernama sakura. Devi terlihat begitu cekatan menuangkan sake ke dalam cawan, dan memberikannya kepada Pak Virgos, lalu ke Nadia. Mereka semua, sama sekali tidak menaruh curiga apapun pada Devi. Karena Devi melakukannya sambil bercanda, dan dengan sikap seperti biasa. Udara dingin pergunungan Fuji, membuat tubuh kami sedikit menjadi hangat setelah meminum sake. Entah sudah berapa cawan, Pak Virgos meminum sake yang diberikan oleh Devi. Terlihat wajah beliau berubah menjadi merah, seperti lobster yang habis digoreng. Di hadapanku nampak tubuh Nadia gelisah, dengan nafas yang memburu. Devi tersenyum ke arahku, ketika melihat perubahan yang terjadi pada Pak Virgos dan juga Nadia. Wah, ternyata sudah jam 7:30 malam. Mesti cari alasan supaya kami segera balik ke hotel. Aku nggak mau sampai rencanaku gagal kali ini, gumamku membatin. Lalu aku membisiki Pak Virgos. Pak, udah jam 7:30 malam. Lumayan jauh perjalanan kita balik ke hotel. Hei, kekeh Pak Virgos. Kamu sengaja? Enak banget kamu kesini sama istrimu, Kuciah. Lah, aku kesini sendiri. Kamu tadi bilang, kamu bisa tur buat saya dengan gadis model baju merah itu. Pak Virgos sedikit sudah mulai mabuk. Dia tanpa malu mengatakan keinginannya untuk tidur dengan Nadia Saraswati. Oh itu. Gampang soal itu, Pak. Kita balik saja dulu ke hotel, nanti saya yang atur semuanya. Sahutku balas membisiki beliau. Akhirnya kami sepakat pulang ke hotel. Setelah sampai di hotel, saat di dalam lift, Devi menyenderkan kepalanya ke pipiku, lalu ia berbisik padaku. Mas, malam ini aku pengen tidur sama kamu ya. Aku hanya menganggukkan kepala. Coba lihat ke samping Mas, itu Om Virgos dan Nadia sudah naik loh. Devi berbisik memberitahukan. Aku lalu memalingkan wajahku ke arah Pak Virgos dan Nadia. Wah! Hahaha, tawaku senang dalam hati. Ternyata Pak Virgos dan Nadia berpelukan, dengan sangat mesra dan tanpa malu-malu lagi. Keduanya berciuman dengan liar di samping kami. Sesampainya kami di lantai 5, aku berpamitan dengan Pandi 69, yang masih berdiri di dalam lift. Karena kamarnya berada di lantai 6. Aku dan Devi menuju kamarku, dan kulihat Pak Virgos membawa Nadia masuk ke dalam kamarnya. Dan malam itu, aku dan Devi bergumul habis-habisan, memadu rindu melepas hasrat nikmat. Aku sampai keluar sampai 3 kali di dalam Devi, sementara Devi 5 kali sampai di puncak kenikmatan. Kami melakukannya tanpa pengaman, karena Devi ternyata berniat ingin punya anak dariku. Po Virgos. Setelah berada di dalam kamar, aku tak mau membuang-buang waktu lagi. Langsung saja kusosor Nadia dengan liar, Mbak Singa sedang kelaparan. Nadia terdengar melenguh dan nafasnya terengah-engah saat meladeni aksiku yang sudah di luar kendaliku. Aakah? Aduh. Maas. Bersambung.